Selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabarmu hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk subtema 3, energi alternatif. Dari buku tema 6, energi dan perubahannya. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Itu sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gas bumi adalah contoh sumber energi alternatif. Energi-energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi, mengapa kita memerlukan energi alternatif? Karena kita memerlukan energi alternatif disebabkan karena bahan bakar fosil yang digunakan sehari-hari itu bersifat tidak terbaharukan apabila kita tidak menghematnya. Sehingga apabila habis, tidak bisa dicari lagi. Sementara sumber energi alternatif dapat diperbaharukan dan tidak akan habis. Nah, tadi kan ada energi itu ada panas matahari, energi gerak angin, dan energi gas bumi. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu. Satu, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari berupa energi panas dan energi cahaya yang keduanya dapat langsung kita manfaatkan. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari, sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu. Energi cahaya matahari dapat berubah menjadi listrik dengan bantuan alat sel surya yang sering kita dengar, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. 2. Angin. Angin adalah udara yang bergerak atau mengalir. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan menggerakkan roda penggiling padi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. 3. Air. Air dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar pula. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA biasanya dibangun di wilayah perbukitan yang sering terjadi hujan. Aliran air tersebut memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Uap panas akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Sumber energi alternatif lain adalah briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, tetapi briket tidak cepat habis. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Selanjutnya adalah biogas. Biogas adalah energi yang memanfaatkan gas dari kotoran hewan. Contoh limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak.
Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Energi alternatif juga memiliki yang namanya keuntungan dan kerugiannya. Nah, sekarang perhatikan tabel di bawah ini. Apa saja keuntungan penggunaan energi alternatif? 1. Lebih bersih dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Dan yang ketiga, berasal dari alam. Keempat, energi yang dihasilkan sangat besar. Dan yang kelima, mengurangi kerusakan lingkungan. Sedangkan kerugian penggunaan energi alternatif itu antara lain: 1. Bergantung pada musim. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang tinggi. Dan yang ketiga, membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya. Nah, sekarang kerjakan dari LKS halaman 52 dan halaman 56. Sekarang kita masuk ke materi PPKN, mengenal hak dan kewajiban saat bermain. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Miss mau ingatkan kembali ya, hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dengan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mengenal hak dan kewajiban saat bermain. Bermain itu merupakan salah satu bentuk hak seorang anak. Sedangkan kewajiban seorang anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Apa saja kewajiban terkait dalam bermain? 1. Menaati peraturan saat bermain. 2. Antri dalam bermain. 3. Merapikan kembali alat permainan yang digunakan. Itu adalah kewajibanmu terkait dalam bermain. Sedangkan hak kita terkait dalam bermain adalah: 1. Mendapatkan perlakuan yang secara adil. 2. Menggunakan alat permainan saat bermain. Dan 3. Mendapat kesempatan dalam bermain. Nah, itu adalah hak dan kewajiban yang dapat kita peroleh saat kita bermain. Kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Menjaga kelestarian sumber energi merupakan kewajiban kita semua. Misalnya, menjaga kelestarian air. Air tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia, melainkan juga hewan dan tumbuhan. Jika sumber energi tidak terjaga, kelestariannya akan merugikan banyak makhluk hidup. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan adanya kegiatan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat mempengaruhi air tanah. Jika pohon ditebang, maka tidak ada lagi yang menyerap air dalam tanah. Akibatnya, air tanah akan berkurang. Melakukan penebangan liar termasuk perbuatan tercela. Kewajiban yang kita lakukan adalah melarang penebangan secara liar dan melakukan reboisasi. Reboisasi adalah kegiatan penanaman kembali. Dengan menanam kembali pohon-pohon yang tumbuh, akan menyerap air ke dalam tanah. Air tanah pun tetap terjaga. Kewajiban menjaga lingkungan. Sampah dan bahan sisa adalah bahan dasar pembuatan briket. Jika sampah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti BBM, sampah di lingkungan kita jumlahnya bisa berkurang. Lingkungan yang bersih sangat baik untuk kehidupan. Cara mengurangi sampah. 1. Menggunakan botol minum yang dipakai berulang. 2. Membawa tas keranjang sendiri saat belanja. 3. Menghabiskan makanan yang diambil. 4. Mengganti pemakaian tisu dengan sapu tangan. 5. Membuang kertas jika kedua sisi telah digunakan. Nah, itulah cara kita mengurangi sampah yang dapat kita lakukan. Kita akan membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan.
Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Lama waktu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Kita juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Dari hasil membandingkan tersebut, kita dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kita dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau yang paling lama. Perhatikan contoh berikut. Pada tabel terdapat beberapa kincir angin yang dimainkan oleh Jane, Jason, dan Quina. Ya, kincir angin milik Jane mulai berputar pukul 16:05 atau pukul 4:05 menit. Sedangkan waktu selesai itu pukul 16:25 menit. Lamanya kegiatan kincir angin Jane berputar adalah 20 menit. Sedangkan kincir angin milik Jason, waktu mulai itu pukul 16:10 menit. Waktu selesai pukul 16:20. Jadi lamanya kegiatan kincir angin milik Jason berputar adalah 10 menit. Sedangkan kincir angin milik Quina waktu mulai dimainkan adalah pukul 16:15 menit atau pukul 4:15 menit. Waktu selesainya pukul 16:40 menit. Lamanya kegiatan kincir angin Quina berputar adalah 25 menit. Berdasarkan tabel, kincir angin yang paling lama berputar adalah milik Quina. Nah, sekarang kita urutkan ya, dari paling yang lama sampai paling sebentar kincir anginnya yang berputar. Urutan nama anak yang kincir anginnya berputar paling lama adalah Quina, Jane, dan Jason. Sekarang kita akan menentukan waktu sebelum dan sesudah dalam suatu kegiatan. Ayo perhatikan persamaan berikut. Waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurang lamanya waktu. Sedangkan waktu sesudah sama dengan waktu mulai ditambah lamanya waktu. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Waktu saat ini adalah pukul 8. Ya. Nah, sekarang perhatikan waktu sebelum 15 menit yang lalu. Berarti 15 menit sebelum pukul 8 adalah pukul 7:45 menit. Nah, sekarang perhatikan kembali waktu sesudah. 15 menit kemudian. Berarti 15 menit setelah pukul 8. Berarti pukul 8:15 menit. Rahel dan Michaela membuat kincir angin kecil bersama. Saat ini pukul 16:15 menit atau pukul 14:15 menit. Dan mereka sudah mulai membuatnya 1 jam yang lalu. Pukul berapakah Rahel dan Michaela memulai membuat kincir angin? Nah, penyelesaiannya tadi waktu mulai itu pukul 16:15 menit. Dikurang 1 jam sama dengan pukul 15:15 menit. Jadi, Rahel dan Michaela mulai membuat kincir angin pada pukul 15:15 menit. Nah, tugas dari LKS halaman 61 sampai 62 dan halaman 64. Sekarang kita akan belajar tentang menghias gambar layang-layang. Layang-layang salah satu permainan tradisional yang digemari banyak orang. Biasanya bermain layang-layang dilakukan di tanah lapang. Tempat yang lapang membuat kalian dapat bergerak leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin.
Makin banyak angin, layang-layang makin cepat terbang. Layang-layang yang dimainkan biasanya dihias dengan warna-warna cerah atau dengan motif gambar tertentu. Hal ini dapat membuat layang-layang terlihat indah saat dimainkan dan dapat terbang tinggi setelah tertiup angin. Kamu dapat menambahkan gambar pada layang-layang. Biasanya kita menggambar menggunakan pensil, penggaris, spidol, dan krayon. Saat menggambar, ingatlah unsur-unsur gambar yang terdiri atas garis, bidang, dan warna. Dalam menghias layang-layang, kamu dapat menggabungkan unsur-unsur tersebut dengan tepat. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, sekarang tugas gambar layang-layang, lihat dari LKS halaman 53. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Apa yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kamu, dan setiap tugas yang diberikan kamu boleh langsung kerjakan ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.